Tampaknya Golden Crow Silang datang ke sini bukan hanya untuk memberi penghormatan kepada tempat ketiga Kaisar tinggal. Dia ingin memohon kepada leluhur Fusang untuk mengambil kembali panah ilahi Fusang secara langsung, sehingga kesembilan anak gagak emas dapat melihat matahari kembali. Namun, leluhur Fusang yang baik hati menggelengkan kepalanya dengan getir setelah memikirkannya. Meskipun kesembilan saudara laki-lakimu tertindas oleh ranting-rantingku, bukan aku yang menekannya. Perampokan ini bukan disebabkan olehku, dan orang yang mengikat bel untuk membuka bel. Maafkan aku karena tidak bisa membantu. Mendengar ini, leluhur Fusang menolak, tetapi tampaknya tidak memihak Qin Yichen, dan Jinwu Silang tidak membuat marah leluhur Fusang. Bagaimanapun, dia tidak begitu sombong. Diketahui bahwa penindasan yang diderita oleh 9 saudara laki-laki dan perempuan tidak dapat diubah, Jinwu Silang tidak tertahankan dan tidak berani mengatakan apapun kepada leluhur Fusang, tetapi menoleh ke belakang dengan marah, menatap Qin Yichen dengan dingin. Jangan khawatir, ayahku punya cara untuk menyelamatkan mereka. Bai Guanxing tersenyum main-main dan mengangkat bahu. Lalu apa yang kamu lakukan pada senior Fusang? Kamu. Gagak emas Silang mengertakkan giginya dengan marah. Tetapi pada saat ini, dia melihat kekuatan kekaisaran agung lainnya datang dari luar langit. Qin Yichen tahu dari awan hitam yang terbentuk, serta dunia yang megah, aura yang mulia dan transenden. Kaisar dan mereka ada di sini. Tidak hanya kaisar, keberadaan yang menjaga surga dan memegang kapak raksasa, dan penguasa neraka, semuanya ada di sini. Raja-raja penangkap bintang mengikuti kaisar dan tampak megah. Meski ini adalah alam semesta kuno, penguasa surga kaisar juga penuh kagum sambil berlari kencang. Bai Guanxing melihat ke belakang, dan mata putih dan birunya menunjukkan jijik. Saya bisa bertemu mereka kemanapun saya pergi. Kaisar dan permaisuri juga memperhatikan Qin Yichen, dan saat berikutnya mereka mengatupkan gigi. Pisau pencuri, sisa. Begitu kedua belah pihak bertemu, pedang mereka ditarik satu sama lain, dan bahkan mata seperti bulan sabit dari Demon Yuekong penuh dengan permusuhan. Bagaimanapun, meskipun itu adalah pengadilan iblis kuno yang ingin membunuhnya, dia terjebak di neraka surga kaisar. Alasan dan keluhan bisa dibayangkan. Permaisuri turun tinggi, tetapi sebelum dia jatuh di bawah Fusang yang menjulang tinggi, dia melihat Fusang tua yang selalu baik dan lembut, dan dia perlahan mengerutkan kening. Kalian berdua tidak diterima di sini, kan? 2. Pernyataan ini memperjelas bahwa dia menargetkan kedua murid Heiju. Qin Yichen juga tertegun, mengetahui bahwa sebelum dia datang, dia telah mendengar bahwa nenek moyang Fusang berada di tengah dunia, dan hampir tidak ada musuh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Dan meskipun mereka datang atas undangan, Kaisar Iblis Penjara Surgawi tidak mengundang mereka. Tetapi bahkan jika mereka datang ke Tangguh, Patriark Fusang diam-diam setuju. Selain Kaisar Iblis Penjara Surgawi, ada juga sejumlah buronan penjara surgawi. Mereka memiliki dewa dan iblis, dan juga memiliki pengadilan iblis kuno. Mereka memiliki watak dan ikatan yang berbeda. Tetapi leluhur Fusang tidak berpaling. Seperti yang dikatakan Bai Guanxing, leluhur Fusang sangat ramah, atau ada beberapa hal yang membuatnya jijik di dunia. Namun, kedua murid leluhur hitam telah menjelaskan bahwa mereka ditolak oleh leluhur Fusang. Setelah Qin Yichen kembali ke pikirannya, dia tiba-tiba tersenyum. Dia tidak percaya bahwa murid-murid leluhur kulit hitam berani sombong di tanah leluhur Fusang. Benar saja, ketika perintah pengejaran leluhur Fusang membuka mulutnya, kedua murid leluhur hitam itu membeku di langit di atas Tangguh. Melihat leluhur Fusang yang baik hati, tapi jelas menjijikkan, mereka tidak bisa menahan tercengang. Dua murid leluhur hitam berdiri di pohon suci Fusang, tetapi Qin Yichen menemukan sesuatu yang aneh. Artinya, tidak peduli itu murid leluhur hitam, atau ketika mereka datang, atau kapan saja, mereka tidak dapat terbang di atas pohon suci Fusang. Qin Yichen tidak memperhatikan ketika dia terbang ke Tangguh pada saat ini. Kedua murid leluhur kulit hitam lebih unggul dalam kekuatan. Tetapi mereka hanya berdiri sejajar dengan batang pohon yang megah. Apakah mereka berani menimpanya atau tidak bisa? Singkatnya, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di atas puncak pohon Dewa Fusang. Ada keheningan di Tangguh, dan pada akhirnya adalah keberadaan yang memegang kapak raksasa perlahan-lahan berkata, "Senior, dunia sedang berubah. Tidak ada tempat di mana tuanku tidak bisa pergi." Penguasa neraka surgawi juga mengertakkan giginya. Di bawah jubah hitamnya, ada ledakan kekerasan. Kamu harus tahu bahwa Putra Baize dan pisau pencuri ini membuat kekacauan besar di neraka surgawi. Tentu dia yang paling lalai. Neraka dihancurkan. Dia hanya bisa menahan 10.000 ketakutan, dan pergi ke guru untuk memohon. Dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Meskipun guru tidak menghukumnya pada akhirnya, dia hampir menggunakan dia untuk menyembuhkan luka-lukanya. Semua ini karena sedikit sisa di depanku. Keberadaan kapak raksasa di depan leluhur Fusang tidak memiliki cibiran sebelumnya. Sehingga Qin Yichen tahu bahwa murid leluhur hitam juga akan bernegosiasi dengan sopan. Namun, Bai Guanxing tidak menghargainya. Tuanmu adalah gurumu. Kamu adalah kamu. Senior Fusang melepaskanmu.
tidakkah kamu mengerti? Kamu, orang kuat yang memegang kapak raksasa memelototinya, dan kegelapan itu diselimuti kegelapan. Dengan kekuatannya, tatapannya cukup untuk berubah menjadi kotak kabut hitam yang substantif untuk membunuh segalanya. Tetapi di bawah cahaya Fusang, Qin Yichen tidak bisa terluka sama sekali. Kenapa? Apakah kamu masih ingin bekerja di situs Fusang-san? Pada saat ini, bahkan Kaisar Iblis Penjara Surgawi menyeringai, dengan ekspresi garang. Ngomong-ngomong, banyak rekan tahu kita dikaruniai oleh anak-anak Yuan Tian. Kita sama-sama miskin dan putih. Kamu adalah saudara dari anak-anak Yuan Tian, harusnya ada banyak harta karun untukmu. Ayo, mau bertarung. Lalu masuk. Setelah kata-kata itu selesai, ada orang kuat lain di tangguh yang mengejek Yin dan Yang. Ya, Tuan Fan Yu. Menikah dengan Kaisar Yuan Tian, itu berbeda. Apakah Anda berani bersikap lancang di wilayah senior Fusang? Anak ajaib motong yang ingin memaksa Yao Yue Kong sebagai tamu bahkan berkata serempak, bah. Ini adalah alam semesta kuno, dan kaisar-kaisar surga tidak ada di sini. Setelah kata-kata itu selesai, kedua Taois itu saling memandang dan mengertakkan gigi, bicaralah padaku lagi. Tanda seru. Ejekan ini membuat wajah cantik kaisar terlihat tidak pasti loh. Kebanyakan dari mereka di sini kabur dari surga. Setelah ditekan oleh neraka selama bertahun-tahun, bisa dibayangkan keluhan antara kedua belah pihak. Mereka takut pada leluhur kulit hitam, tetapi dengan begitu banyak keberadaan yang berkumpul di satu tempat, mereka mungkin tidak takut pada murid leluhur hitam. Terutama ketika Putra Baize memimpin. Setelah menggertakkan giginya untuk beberapa saat, dia melihat permaisuri menahan senyum, menoleh dan berkata kepada dua murid leluhur hitam, "Dua saudara, karena senior Fusang enggan, maka Anda harus menunggu di luar sebentar, bagaimana kalau..." Kedua murid leluhur hitam itu melonjak dalam kegelapan. Tetapi bagaimanapun juga, mereka masih seperti yang dikatakan permaisuri. Bahkan, belum lagi niat membunuh Bai Guanxing meningkat, dan hanya perintah leluhur Fusang untuk mengusir tamu yang bisa membuat mereka sangat cemburu. Murid-murid kedua leluhur kulit hitam itu akhirnya mundur perlahan-lahan dari tangguh. Namun semua ini membuat mereka enggan dan murung. Keberadaan yang memegang kapak raksasa menatap Qin Yichen dengan dingin. Saya tahu bahwa ada gambar dao surgawi milik Anda di sini, dan saya akan menunggu Anda di luar tangguh.